Sehingga dia berharap sebenarnya yang mempersoalkan ini menarik diri, tidak melanjutkan. Ternyata salah ngitung. Yang pikir begitu, salah ngitung. Trio ini nggak kendor, dia maju terus. Kalau saya bertikai dengan orang, saya yakin menang, saya gilas habis, nggak ada urusan. Apalagi saya masih punya duit, punya jaringan kekuasaan segala macam. Tapi tiba-tiba ada wacana mediasi segala macam, kan berarti dia ragu gitu loh. Pada saat kita melihat foto, itu kan 40 tahun foto itu kan. Sejak 1980 sampai sekarang 40 tahun. Tapi nampaknya foto itu Jadi sahabat sekalian, kita ingin bicara tentang perkembangan terakhir kasus ijazah palsu. Jadi bapak-bapak semua, saya deklarasi kalau saya sekarang menjadi penasihat hukum dari RRT, ya, Roy, Rismond dan Tifa. Biar tidak ada dusta di antara kita kan. Karena itu saya ingin menyampaikan apa yang saya dengar, saya simak, saya lihat pada gelar perkara khusus kemarin yang berlangsung lumayan untuk klaster 2 itu kira-kira 6 jam. Ya, 6 jam. Padahal kita bilang, ya kalau kita minta 5 jam juga, ternyata sampai 6 jam. Nah, yang paling spektakuler tentunya adalah, bukan spektakuler, akhirnya ijazah so-called asli itu atau ijazah analog dari mantan Presiden Jokowi diperlihatkan. Diperlihatkan kepada siapa? Diperlihatkan kepada RRT plus lawyernya. Bisa melihat ijazah tersebut, tetapi tidak boleh disentuh, tidak boleh diraba. Hanya bisa dilihat saja. Jadi boleh melihat tapi tidak boleh disentuh. Ijazah tersebut kemudian dikomentari oleh Roy Suryo dan lain sebagainya yang mengatakan sebenarnya tidak beda dengan ijazah sebelumnya. Walaupun kemudian hal-hal yang menjadi concern baru-baru ini kelihatannya dilengkapi. Kelihatannya ada watermark, kemudian ada lintasan cap di ijazah dan lain sebagainya. Berikutnya adalah ada pula yang terkait dengan misalnya emboss ada juga. Oke. Intinya adalah itu sudah diperlihatkan dan pesan ke publik tentu masing-masing. Kalau dari pihak pengacara Jokowi mengatakan finally akhirnya diperlihatkan. Karena sebelumnya Pak Jokowi mengatakan akan memperlihatkannya di pengadilan. Walaupun agak aneh ini. Kenapa? Karena ijazah itu sudah disita pada tanggal 23 Juli ternyata. Dan penetapan Pengadilan Negeri Surakarta karena beliau di Surakarta itu tanggal 24 Juli. Tentu kita bertanya, kok masih ada pernyataan bahwa nanti akan saya perlihatkan di pengadilan, padahal barangnya sudah disita. Yang kedua, ada juga dari pro Jokowi, orang bilangnya termul, kita oke lah pro atau termul biar itu komunikasi publiknya gampang, yang mengatakan ini scan asli ijazah Jokowi pada tanggal 19 November, 25 November di dua kesempatan rakyat bersuara. Kita menjadi aneh. Dari mana dia nyeken ijazah tersebut sementara ijazahnya sudah di polisi dan polisi mengatakan tentu dia tidak bisa meminjamkan ijazah tersebut karena disegel. Dan segelnya baru dibuka itu pada gelar perkara khusus sesi pertama. Karena untuk memperlihatkannya segel dibuka. Walaupun segel bisa dibuka, bisa dibuat, ya kan? Tetapi kita bicara tentang logika hukumnya. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada, bukan kepada expert tentang kasus hukumnya, tetapi pada expert media. Ya, jadi makasih Mas Edi Mulyadi, beliau ini adalah wartawan yang sudah puluhan tahun menjadi wartawan. Separuh hidupnya itu lebih untuk mengabdi sebagai seorang jurnalis. Kemudian Puang Saididu adalah seorang yang sangat mendorong tentang gerakan-gerakan anti korupsi dan good governance, clean government karena beliau pernah menjadi sekretaris di BUMN dan tentu saja menjadi ASN yang memang birokrasi yang bersih, berwibawa dan lain sebagainya itu dibutuhkan. Nah, berikutnya adalah kuasa sebagai penasihat hukum RRT pula di kasus ini dan hadir baik pada sesi pertama maupun pada sesi kedua. Kalau saya hanya pada sesi kedua ketika
RRT datang dan pada sesi pertama itu mulai pukul 11. Tetapi baru keluar kira-kira pukul 3 ya. Setengah 4. Nah, sementara kita masuknya jam 4 lebih, hampir jam 11 kita baru keluar ya. Jadi kurang lebih gitulah. Ya, 6 jam. Kita jauh lebih lama. Karena itu saya ingin minta komentar dari Bang Edi Channel dulu. Silakan Bang Edi Channel dari aspek komunikasi. Ya, jadi Dokter Tifa dalam akunnya itu menyebut bahwa dia minta sejak awal ditunjukkan, tapi setelah 6 jam setelah lelah fisik dan psikis baru ditunjukkan, dan itu pun cuma 10 menit, itu pun hanya boleh melihat, dilarang meraba, memegang, apa lagi ya, melihat, jangankan bicara soal observasi dan sebagainya seterusnya, itu nyaris nggak mungkin lah ya. Nah ini kan tadi seperti kata Refli bilang, ada semacam, saya menyebutnya penggiringan opini, bahwa seperti kata Dokter Tifa, ini polisi sudah transparan loh. Gelar perkara khusus ini juga diselenggarakan atas permintaan secara resmi tim penasihat hukum dan RRT-nya untuk dilakukan gelar perkara. Walaupun ternyata itu cuma permainan ilusi transparansi. Kenapa disebut begitu? Karena bagaimana pokok persoalan, saya nggak bermaksud masuk area hukum ya, karena sama sekali nggak paham. Pokok persoalan kan ijazah itu. Seorang Jimli Asidiki, lalu Komarudin Hidayat, Susno Duaji, belum lagi yang lain-lainnya lah ya. Itu kan bicara jauh-jauh hari bahwa kalau saja ijazah itu ditunjukkan udah selesai. Di meme yang di mana namanya di media sosial itu malah disebutkan kalau mau memenjarakan RRT dan siapapun orangnya gampang, tinggal tunjukkan saja ijazahnya, selesai itu mereka dipenjara semua. Nah, dari narasi-narasi yang dibangun tadi, saya melihat memang ada inkonsistensi. Masih ingat ketika para termul Projo ya, yang dipimpin oleh masih siapa namanya, mantan Mensos Menkop, bukan Mensos Menkop itu si Budi Ari dengan Azwannya datang ke sana, lalu mereka katanya di ruang tamu ditunjukkan ijazahnya, dan kemudian dia pada wartawan, kami ditunjukkan itu asli gitu. Gimana caranya Jokowi bisa menunjukkan ijazahnya kalau ijazahnya sejak tanggal 23 Juli kata Bung Al-Katiri tadi sudah ada sama polisi. Ya, bukan, ya kan? Bukan kata Al-Katiri tetapi kata polisi yang di GPK. Ya, diingatkan lagi sama beliau tadi. Saya lupa arsip filenya. Al-Katiri ingatkan sejak tanggal 23 Juli sudah sama polisi. Jadi bagaimana itu ijazah simsalabim bisa mondar-mandir gitu kalau benar-benar ditunjukkan. Padahal barangnya ada di tangan polisi. Jadi bagaimana inkonsistensi ketika ada di acara talkshow polisi juga katanya ditunjukkan ijazah aslinya di televisi itu. Jadi hal-hal seperti ini yang dipaksakan pada publik, bukan kepada RRT. Kalau RRT udah finish, seperti kata Dokter Tifa, ini persoalan bukan persoalan ijazah asli atau palsu lagi. Buat kami, kata Dokter Tifa, buat saya Dokter Tifa, dia bilang persoalan ijazah asli sudah tuntas, sudah kami tuangkan based on science ya, dengan buku yang dahsyat itu 702 halaman itu ya, Jokowi White Paper. Tapi seperti kata Bung Refli tadi, ini ada upaya bagaimana polisi khususnya menggiring opini publik, ijazahnya ada dan asli dan sudah kami tunjukkan kepada RRT. Yang walaupun kata Dokter Tifa, saya harus beradu dengan puluhan kepala. Saya nggak tahu gimana kejadiannya tuh kalau dideskripsikan, apakah berdesak-desakan begitu? Itu ijazah taruh di meja gitu. Iya, saya terangkan sedikit ya. Jadi ijazah itu ditaruh di meja pimpinan. Kita tahu bahwa meja pimpinannya itu di sudut meja kan itu panjang kan? Itu hanya ada 3 kursi. Nah itu di sudut di sayap sebelah kanan. Jadi di kursi, kalau dari kiri kursi ketiga. Di situ lalu kita mendekati kursi itu dan ya dengan beberapa orang hanya bisa 2 orang yang bisa melihat dari dekat. Karena begitu ada orang di misalnya di sini melihat dari dekat, ya yang lainnya menyembulkan, meninggikan badan atau ngintip dari samping dan lain sebagainya. Nah yang bisa melihat betul Mas Roy, kemudian dengan Dokter Tifa. Kita cuma di belakang-belakang juga. Jadi kita tidak bisa melihat secara kasat mata, apalagi menyentuh. Iya. Nah, gitu. Dan itu dilakukan pada setelah
diskusi semua bubar setelah 6 jam lah kira-kira. Setelah 6 begitu. jam, ya. Memang Dr. Tifa berangkat begitu di akhir-akhir diskusi bergelar perkara tadi. Nah, ini hal-hal yang dipaksakan saya kira, tapi upaya-upaya seperti ini tidak berhasil. Pertama karena publik jauh-jauh hari sudah berdiri bersama RRT dan kawan-kawan. Ya kan? Udah bolak-balik tuh kita baca narasinya, apalagi Bang Said juga bolak-balik hadir memberikan dukungan statement moral segala macamnya. Ini nama-nama yang menurut saya nama-nama yang kredibel dan berintegritas ketimbang dibandingkan dengan polisi sebagai institusi. Rekam jejaknya terlalu banyak manipulasi ya. Pada kasus KM50, kasus Sambo, kasus yang lain-lainnya mereka memanipulasi fakta, bukti, rekayasa dan sebagainya. Yang kedua, publik juga sudah percaya betul bahwa orang-orang yang disebut termul, projo, segala macam itu hanya bayaran, relawan kekuasaan. Dan ini semakin nyata ketika terjadi bencana di Sumatera. Mereka tidak tampak sebagai relawan bencana karena mereka memang konsentrasinya relawan kekuasaan. Ini membuat kualitas informasi dari mereka itu diabaikan. Kalau kita di media itu kan dulu kan pemberi keterangan itu kan punya otoritas. Otoritas itu ditentukan dari beberapa hal. Pertama keilmuannya atau kepakarannya, kedua posisinya, jabatannya, kedua pengalamannya, rekam jejaknya. Nah, pada mereka ini rekam jejaknya rekam jejak yang sudah sama sekali nggak bisa dipercaya. Dan pada titik ini saya kira RRT, para penasihat hukumnya dan yang lainnya 5 tersangka lain ini jauh lebih kredibel sebagai sumber informasi. Jadi jungkir balik informasi yang mereka sampaikan, saya rasa akurasinya, kredibilitasnya sangat rendah kalau nggak mau disebut nol. Begitu. Sementara, makasih. Nah, ya oke. Itu dari manusia jin buang anak. Sekarang dari manusia merdeka. Manusia merdeka, saya ingin tanya soal yang namanya prinsip good governance, clean government. Dalam melihat kasus ijazah ini, mbok ya ditunjukkan kok baru terakhir aja ditunjukkan setelah ribut sana ribut sini, kriminalkan sana kriminalkan sini. Finally ditunjukkan juga. Tetapi tidak boleh diraba, kemudian tidak leluasa juga melihatnya, kemudian ditunjukkan pada saat terakhir, bukan di awal ketika orang masih fresh dan lain sebagainya. Silakan. Saya ingin ini aja bahwa pertanyaan selalu di kepala saya, apa sih tujuan Joko Widodo menyembunyikan ijazahnya? Karena sudah berapa orang masuk penjara hanya gara-gara tidak mau menunjukkan ijazah. Nah, sehingga membuat gaduh sudah berapa tahun nih? Sudah 5 tahun kira-kira. Dan berapa orang masuk penjara. Nah, yang kedua, sepertinya memang Presiden Jokowi ini main tarik ulur, ngancam gitu loh. Ngancam kepada orang yang mempersoalkan ijazah. Sehingga tarik ulur terus. Nah, sehingga dia berharap sebenarnya yang mempersoalkan ini menarik diri, tidak melanjutkan. Ternyata salah ngitung. Dia pikir begitu. Dia pikir begitu, salah ngitung. Trio ini nggak kendor, dia maju terus gitu kan. Dia maju terus. Nah, sehingga menurut saya menunjukkan ijazah kemarin itu menimbulkan 3 pertanyaan sekaligus. Satu, mungkin saja ijazah itu memang asli dibikin, tapi pertanyaannya dibikin tahun berapa, di mana, siapa yang bikin. Jadi nggak menyatakan ada embosnya, ada ininya. Yang pertanyaannya tahun berapa dibikinnya. Itu kan menimbulkan kapan dibikinnya, siapa yang bikin. Karena itu yang simpang siur sampai sekarang. Yang kedua, apakah ijazah yang ditunjukkan itu sama dengan yang digunakan pada saat mendaftar wali kota dan gubernur? Dan presiden. Nah, ini kan saya yakin kalau itu memang ijazah itu asli tapi bikinannya tidak asli, tidak sesuai dengan tahun lulusnya. Nah, itu yang menjadi problem nanti. Nah, itulah saya berharap bahwa ini tidak bisa bahwa forensiknya itu tidak bisa kalau bukan forensik yang netral, bukan forensik dari polisi. Nah, kalau forensik dari polisi ya
karena pasti kita menimbulkan pertanyaan, ini kapan dibuat, di mana dibuat, siapa yang buat, dan apakah ijazah itu bersamaan dibikin dengan teman-temannya yang lulus tahun 85. Nah, kalau satu ketebuhan saja, maka selesailah barang itu. Yang kedua, apakah ijazah yang dimunculkan itu sama dengan yang digunakan pada saat mendaftar? Kalau umpamanya, ya, ini kan 3 masalah. Umpamanya tahunnya sama dengan mahasiswa lain persis sama, maka pertanyaan kedua, apakah ijazah itu yang digunakan untuk mendaftar pada saat wali kota, gubernur, dan presiden? Ya. Nah, salah satu saya terbukti salah, selesai permainan. Ya. Nah, jadi, ancaman-ancaman akan saya tunjukkan di dalam sidang itu saya pikir adalah yang mengancam seakan-akan. Nah, tapi ternyata untuk membuat teman-teman yang melaporkan ini kendor. Ternyata tujuan itu tidak tercapai. Tidak tercapai, dan anggaplah maju ke pengadilan. Nah, itu banyak sekali ruang karena yang dianalisis oleh teman-teman ini adalah yang dipublish oleh yang mengaku bahwa ini ijazah asli. Artinya tidak pernah menyentuh ijazahnya Jokowi. Kenapa dianggap merusak nama baik? Nah, pengamatan saya nggak ngerti hukum, tapi lucu juga. Kalau memang yang dianalisis itu bukan ijazahnya Jokowi, kenapa Jokowi marah? Ya kan? Nah, kalau itu ijazahnya Jokowi, artinya kalau dia marah, artinya yang dianalisis itu adalah ijazahnya, betul ijazahnya Jokowi, ya kan? Karena dia marah. Nah, jadi, pertanyaan saya, ini kan yang menyampaikan terus ada termul nih, bahwa ini ijazah asli Jokowi. Yang itu kan yang dianalisis teman-teman. Tapi kenapa Jokowi yang marah? Nah, kalau dia yang marah, maka berarti ijazah yang disampaikan oleh termulnya itu betul adalah ijazahnya Jokowi. Nah, sehingga apakah ijazah yang ditunjukkan kemarin di Polda itu sama dengan yang ditunjukkan oleh termul? Kalau sama dengan ditunjukkan termul, artinya teman-teman RRT ini sudah punya fakta bahwa itu palsu. Ya kan, fakta ilmiah secara palsu, tinggal bantah aja ilmiah juga bahwa itu tidak palsu. Tapi kalau itu berbeda, artinya termul yang ini harus kena sanksi karena dia yang bikin gaduh, ya kan, menyebarkan berita bohong. Tapi faktanya kami tidak pernah mendengar bahwa polisi memanggil mereka. Nah, belum pernah memanggil mereka. Nah, ini saya pikir ini persoalan yang sebenarnya kalau memang palsu maka semakin maju semakin terjebak, ya kan? Kalau itu asli tapi berbeda dengan yang digunakan pada saat mendaftar, itu juga semakin terjebak. Nah, menurut saya mungkin kurang menghitung, pikirannya itu sama dengan yang lama yang dimasukkan penjara karena ini. Nah, yang menarik itulah adalah saya melihat juga bahwa memang ini ada upaya Pak Jokowi membelokkan tentang ijazah palsu karena tuntutannya adalah perusakan nama baik. Ya bukan pemalsuan ijazah. Nah, ini kan ada pembelokan ke sana gitu kan. Nah itu sehingga tuntutan kepada teman-teman, tuntutan pasal perusakan nama baik. Nah, jadi itu saya pikir ini kalau nggak salah ini semakin maju kalau memang itu adalah ijazah asli dan dibuat tahun yang sama dan sama dengan ijazah teman-temannya, tapi berbeda dengan yang dipakai mendaftar, maka selesai barang itu. Kalau ijazah itu dibikin tidak sama dengan yang lain, maka itu 2 kali barang ini selesai. Jadi kita tunggu saja perkembangannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Puang Saididu ya. Saya ingin membacakan apa yang disampaikan Dr. Tifa karena beliau adalah prinsipal di dalam tweet yang tadi disinggung oleh Bang Edi ya. Nanti Al-Khatiri setelah ini.
gelar perkara khusus hanyalah permainan ilusi transparansi. Saya mau membacakan seperti baca puisi ya. Jokowi berjanji akan menunjukkan ijazah ke pengadilan. Ternyata dia melalui Polda menunjukkan ijazahnya di gelar perkara khusus. Ditunjukkannya ijazah itu yang hanya berlangsung kurang dari 10 menit dan berbagi adu kepala dengan puluhan orang yang hadir. Tidak ada proses observasi, penelitian, pengkajian yang memadai dengan waktu sependek itu. Apalagi kami dilarang menyentuh, memegang, meraba dan menguji selembar kertas yang disebut ijazah tersebut. Itulah permainan manipulasi otak. Saya meminta ijazah ditunjukkan di saat awal gelar perkara, tetapi dipenuhi di saat terakhir setelah 6 jam diskusi yang sangat melelahkan. Dilakukan hampir tengah malam ketika otak sudah lelah berpikir. Masyarakat harus paham dan tidak boleh terjebak dalam ilusi transparansi yang sedang dimainkan ini. Sebab ini bukan soal asli dan tidaknya ijazahnya tersebut. Pembuktian keaslian ijazah bagi RRT sudah selesai. Sudah kami tuntaskan secara sign base. Ini adalah perang konsistensi. RRT tetap konsisten dengan hasil penelitiannya. Jokowi tetap konsisten dengan kebohongannya. Dia lupa, ijazah bukan dokumen tunggal yang berdiri sendiri. Ada transkrip nilai yang amburadul. Skripsi yang muncul tahun 2108, tapi ini maksudnya 2018. KKN yang terjadi 2 kali. Kartu registrasi masuk ke prodi sarjana muda dan bukan prodi sarjana. Dan 700 lebih dokumen yang disita Polda dari UGM. Untuk saya, Dr. Tifa, semua bahan itu adalah tanda kegiatan penelitian kami akan terus berlanjut. Jadi ini untuk Bro Al-Qadiri ya. Kalau kita bicara ijazah, maka ijazah tersebut tidak ujuk-ujuk hadir sendiri. Tapi dia melalui sebuah proses. Nah, untuk menunjukkan keaslian ijazah itu banyak sekali. Bisa jadi ijazah itu aspal, asli tapi palsu. Ijazahnya asli, tetapi tidak didapat dalam proses yang benar. Kan palsu juga akhirnya. Atau memang ijazahnya itu secara lahiriah yang kita lihat, analognya itu memang tidak sama. Atau katakanlah ijazah itu palsu dibandingkan dengan ijazah-ijazah lainnya. Nah, saya tanya, apa observasi Anda setelah mengikuti gelar perkara khusus dari pagi sampai menjelang tengah malam? Walaupun saya lihat Anda tetap sehat walafiat. Memang saya mengikuti dari awal, jam 9 saya hadir di Polda karena saya dipercaya untuk mengawal mulai klaster pertama, klaster ke-1 ya, klaster pertama. Itu dimulai sekitar setengah 11 sampai setengah 4, itu berapa jam, 5 jam lah atau lebih gitu. Saya melihat di situ memang ada diskusi, ada dialog. Memang awal-awal dibukanya ijazah itu adalah di klaster pertama, ya kan? Ada dialog ya, masalah hukum, masalah delik dan sebagainya, kemudian masalah banyak hal ya, masalah penyitaan yang pada akhirnya dikembalikan ke ombudsman. Waktu itu ada ombudsman, kalau nggak salah Komnas HAM apa seharusnya ada ya, tapi tidak ada diundang ada Komnas Perempuan dan sebagainya waktu itu. Tapi yang saya tahu ombudsman, dipertanyakan ke ombudsman bagaimana awal-awal si lawyernya Jokowi itu bertahan, dia tidak mau buka dan keberatan karena ini hanya untuk konsumsi pengadilan, bukan digelar perkara. Tapi kami berargumentasi bahwa yang namanya ya yang dinamakan gelar perkara itu namanya gelar itu ya keseluruhan harus diperlihatkan. Terakhir akhirnya ditanyakan bagaimana ombudsman mengatakan bahwa ini bukan hanya masalah ya, ini pengakuan bahwa ini ada masalah bangsa Indonesia, ini sudah masalah bukan masalah terlapor ya kan, kita disebut di situ pendumas ya, kita disebut pendumas yang pelapor itu pendumas karena kami yang ngajukan untuk gelar perkara itu yang ini bukan masalah. Oke, to the point. Pada waktu kami melihat langsung ditunjukkan di situ, saya ada di depan ya kan, saya di depan situ karena saya mewakili salah satu terlapor, tersangka yang tidak hadir. Jadi saya mewakili, saya lihat di depan. Memang saya melihat agak aneh ya di situ itu ada ijazah itu.
Yang jelas seperti ijazah itu tidak, kita kan biasanya ijazah itu kan tebal ya, tebal. Tapi itu tipis saya lihat. Saya melihat ya kan, memang tidak boleh nyentuh dan banyak ada beberapa orang yang mau foto ya dilarang. Anda dari mana? Anda dari mana? Takut dari internal. Dari eksternal maksud saya, dari luar. Ternyata dari polisi juga nggak boleh foto. Kemudian tidak boleh menyentuh. Ya, kami melihat ya ada keanehan di situ. Memang itu foto yang selama ini kita lihat itu yang dikaji, yang diperiksa atau diteliti oleh kawan-kawan dengan Rismond dan sebagainya itu memang itu foto itu. Jadi apa yang selama ini diuji oleh mereka memang itu persis itu. Ya, yang menarik otomatis dong kalau kita mau melihat sesuatu ini benar atau tidak, asli atau tidak, produk dari UGM atau tidak, kita mempertanyakan dokumen pembanding, ijazah pembanding. Kami menanyakan ijazah pembanding. Ada 13 ijazah pembanding di situ. Tapi mereka tidak berani membuka, tidak dibuka, makanya tidak ditambahkan dengan alasan belum izin pemiliknya. Dan namanya gelar seharusnya pemiliknya dihadirkan dong, ya kan? Supaya terang. Ada 13. Nah, makanya kami tidak berani mengatakan bahwa itu asli dan sebagainya sebelum melihat punya kawannya seperti Bang Said Didu katakan tadi. Ada 13 itu pembandingnya. Nah, itu statement dari memang itu rekomendasi dari Ombudsman bahwa ini sudah masalah bangsa Indonesia, ini maka harus dibuka di sini, hanya dibuka. Nah, pembukaan segel itu sangat formil ya, jadi betul disegel, ayo digunting bareng-bareng, ya kan, di hadapan kita, karena itu sudah dibungkus oleh laboratorium Ledford menurut mereka. Nah, kemudian hal-hal lagi yang saya boleh tambahkan, kenapa demikian? Buat kami sebagai lawyer, hal ini belum selesai, karena ijazah itu kan tidak sendirian. Ijazah itu kan punya proses. Ada KRS, kemudian hasil studi, ada skripsi, ada yudisium dan sebagainya seperti yang pernah kita ajukan ke PPID UGM. Nah, itu juga kami akan ke depan nanti kami akan tanyakan apakah itu bisa dihadirkan atau tidak. Ya, yang menarik lagi, Ibu Tifa bilang bahwa Ibu Tifa tidak akan, tadi disampaikan oleh Bang Refli, tidak akan mau melanjutkan sebelum ijazahnya maupun laporannya ditunjukkan. Ini menarik ini, laporannya ditunjukkan. Ya, hanya ditengahi oleh Bang Refli karena polisi nggak mengatakan ya gentleman agreement aja. Nanti setelah Bu Tifa jelaskan, mohon ditunjukkan. Ini ada juga yang mereka itu agak keberatan untuk kita melihat laporannya. Karena Jokowi berkali-kali mengatakan, kami melaporkan peristiwa, bukan orang. Kemudian katakan dia nggak tahu yang pasal yang hukumannya 32 yang 8 tahun dan 35 yang 12 tahun itu, ya kan? Itu dikatakan ya bukan dia yang melaporkan itu. Sehingga kita meraba-raba siapa sih yang melaporkan itu. Apakah itu merupakan tambahan dari kepolisian atau dari beberapa orang yang melaporkan. Ternyata yang melaporkan dengan pasal-pasal itu Jokowi. Oh, bohong lagi berarti dia. Laporannya Jokowi yang melaporkan dengan pasal-pasal yang untuk persyaratan penahanan itu. Sedangkan yang lain-lain itu ya 160, kemudian 28 ayat 2 dan sebagainya, 31. Jadi Jokowi itu 31 pencemaran nama baik itu 31, 310, 311, 27A. 27A itu adalah lex spesialis dari 310. Jadi kalau penghinaan itu melalui media elektronik itu masuk ke 27A. Itu diatur seperti. Lah kita juga kaget. Nah, selama ini dikatakan ada dua hal. Dia tidak melaporkan dengan pasal-pasal IT itu
yang 32 dan 35. Yang kedua, dia juga tidak melaporkan orang, tapi peristiwa. Tapi faktanya polisi to the point aja, manggil si A, si B, si C, si D. Kan nggak mungkin. Si A, si C, si B, kalau itu peristiwa. Terima kasih. Mungkin dilanjutkan, Pak. Oke. Yang jelas ini complicated ya. Kenapa complicated? Karena publik sebenarnya sedang dengan berbagai macam informasi yang kemudian akan menghilangkan fokus. Padahal fokusnya dari awal adalah apakah Pak Jokowi memiliki ijazah asli atau tidak. Itu saja. Tapi sekarang informasi yang berseliweran banyak sekali. Nah, kalau dari awal ditunjukkan barangkali permainan atau kasus ini jauh lebih mudah untuk diselesaikan. Tapi sekarang sudah menersangkakan orang. Nah, yang menarik dari tadi penjelasan Pak Al-Katiri tadi adalah tiba-tiba muncul pasal 32 dan 35. Mas Edi dengan Puang, ya, Puang Saididu. Ini aneh. Saya sampaikan ke dalam digelar perkara khusus tadi. Pasal 35 itu intinya adalah mengedit dokumen seolah-olah dokumen itu menjadi otentik. Artinya dokumen yang sebelumnya tidak otentik menjadi otentik. Nah, hukumannya itu 12 tahun penjara. Ada dua hal yang saya sampaikan. Kalau begitu memang benar konfirmasi dokumennya itu tidak otentik, kan satu ya kan? Diubah jadi otentik dan itu menguntungkan Pak Jokowi jadinya. Berarti RRT itu mendukung Pak Jokowi menjadikan dokumen itu seolah-olah otentik. Padahal faktanya tidak pernah RRT mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli atau identik atau otentik. Yang benar adalah ijazahnya itu palsu. Maka pasal 35 dikenakan kepada RRT apa dasarnya? Itu satu. Disampaikan juga pasal 32. Pasal 32 itu merusak dokumen publik atau dokumen privat. Intinya adalah dokumennya tadinya A, setelah dirusak menjadi A aksen atau menjadi B menjadi C. Yang jelas dokumen pertama dan dokumen terakhir itu berbeda. Nah, saya sampaikan pada waktu itu, ini kan tidak, the first dokumennya sama, kemudian the resultnya juga sama. Karena dalam proses untuk menguji dokumen tersebut memang mereka melakukan berbagai kegiatan processing, ya kan? Tetapi the last ya tetap balik kepada tidak ada dokumen baru yang ditampilkan oleh Roy Suryo, Rismond untuk melakukan public deception, untuk membohongi publik, kan begitu. Sehingga pasal 32 aneh juga. Dan ternyata memang kubu Jokowi sendiri itu lebih pada soal hal yang sifatnya melodramatik, yaitu tolong perhatikan dari sisi korban, dari sisi Pak Jokowi. Bagaimana terhinanya dia, tersinggungnya dia dan lain sebagainya. Kalau itu soalnya kan cuma delik aduan saja sesungguhnya. Yaitu pencemaran nama baik dan fitnah. Kalau pencemaran nama baik, ahli pidana mengatakan buat Puang Saididu dan buat Bang Edi, kalau memang pencemaran nama baik digunakan pasal 310, maka sesungguhnya benar ijazah itu palsu kata ahli pidana, cuma you have no right untuk mengatakannya. Gitu. Misalnya Puang Saididu punya anak cacat misalnya kan. Lalu saya mengatakan, anak Saididu itu cacat. Faktanya benar, tetapi itu pencemaran nama baik karena I have no right untuk mengatakannya. Tapi dalam kasus ini Dr. Tifa, Roy Suryo dan Rismond punya hak sebagai warga negara karena berkaitan dengan dokumen publik, kepentingan publik. Sehingga kita semua punya hak untuk mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu. Tadi saya baru wawancara dengan Rocky Gerung mengatakan ini warga negara bertanya kepada kepala negara. Karena kasus ini dari lama sesungguhnya, dari ketika dia menjadi kepala negara. Karena itu menggunakan pasal 310 KUHP yang akan berakhir ini, itu sama saja ada pengakuan bahwa memang dokumennya palsu, bermasalah. Lalu pasal 311 fitnah. Fitnah itu terbalik, dokumennya asli tapi kemudian dikatakan palsu, itu fitnah. Ya kan? Tetapi untuk sampai pada tahap bahwa Anda itu memfitnah saya, bukan begitu.
harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bahwa itu adalah ijazah asli. Karena itu seharusnya proses di Bareskrim itu yang lebih dahulu. Ada pembuktian bahwa ijazah itu asli by court decision. Harusnya begitu. Sehingga barulah legitimate mereka untuk ditersangkakan. Karena kita bicara tentang due process law, kita bicara tentang proses hukum. Kalau kita bicara tentang proses administratif, ya kita bicara musyawarah mufakat, kemudian melihat dan lain sebagainya. Tetapi once Anda ingin mempidanakan seseorang dengan dasar fitnah, maka materi fitnah itu harus dibuktikan terlebih dahulu. Kan begitu? Nah ini kita tidak tahu, sampai kita melihat pun kita masih ragu apakah itu ijazah asli Jokowi atau tidak. Lalu ada juga dikenakan pasal mengenai ujaran kebencian yang berbasis suku, agama, ras, warna kulit, etnis dan lain sebagainya. Kita katakan pada waktu itu, yang kita permasalahkan ijazah, bukan Pak Jokowi. Ijazah itu tidak punya suku, tidak punya agama, tidak punya ras, tidak punya warna kulit, tidak punya nyawa, bahkan tidak punya hati juga. Oh, hati sama aja. Kok tiba-tiba dikenakan pasal tersebut? Lalu dikenakan juga pasal 27A sama. 27A itu adalah pencemaran nama baik. Artinya pengakuan dong, memang itu terjadi. Kalau begitu ya sudah, pencemaran nama baik itu ancaman hukumnya 2 tahun, tapi penggunaan ijazah palsu, kebohongan publik dan lain sebagainya itu banyak sekali pasal-pasal yang bisa dikenakan kalau seandainya memang ada muncul pengakuan bahwa ijazahnya itu memang palsu dengan menggunakan pasal-pasal yang sesungguhnya diperuntukkan bagi sebuah pengakuan. Nah, itu dari ahli pidana yang bisa dicatat. Dan itu saya kira saya mencatatnya secara precise dan saya menyetujui itu. Itu silakan kalau mau ditambahkan. Jadi beberapa hari lalu saya wawancara Bung Al-Katiri, ya. Ini ada kutipan dia yang menarik loh soal ijazah ini. Kan semua orang bilang tunjukin aja, selesai urusan. Ini ditanya, mana SIM? Dia bilang, sewa pengacara. Mau menjarakan yang nanya. Mana SIM? Sana tanya yang tanya Polda yang menerbitkan. Ini kan barang gampang tapi dibikin susah. Dan menarik sekali bahwa ketika Bung Refli tadi mengatakan, kita nih mau tahu gitu loh, ijazahnya bener apa enggak. Dan ketika ditunjukkan pun kita nggak yakin tuh bener apa enggak. Gimana mau yakin? Cuma ngelihat itu 10 menit bergantian, berdesak-desakan, megang nggak boleh, apalagi disebut observasi, ujian segala macam dan sebagainya. Nah ini kan coba deh, mungkin Bang Said yang bisa kasih jawaban. Kenapa Bang barang gampang dibikin begitu panjang gitu cerita dramanya? Kalau buat saya, kalau asumsi saya ya, apalagi sempat kemarin terbetik kabar mau mediasi, damai segala macam ya. Kalau saya bertikai dengan orang, saya yakin menang, saya gilas habis, nggak ada urusan. Apalagi saya masih punya duit, punya jaringan kekuasaan segala macam. Tapi tiba-tiba ada wacana mediasi segala macam sebagainya, kan berarti dia ragu gitu loh. Dia ragu, gue menang kan nih, wah ini lawan RRT ini kayaknya begini-begini, udah kita mediasi sampai tahu beres gitu kan ya. Nah ini coba deh, barangkali Bang Said yang punya pengalaman panjang, gimana sebetulnya kok bisa dramanya panjang begini? Saya boleh nanya juga jadi kan? Wah ini kembali ke Hito deh. Tapi saya tambahkan sedikit dalam perspektif hukumnya ya, biar jangan keliru kita. Yang namanya mediasi atau restoratif justice ya, JC, itu adalah sebuah mekanisme yang biasa saja kalau seandainya terkait dengan delik aduan. Jadi ada seorang yang mengadu, kemudian penegak hukum mengatakan, kamu diadukan. Lalu kita kalian mau damai enggak? Kalau enggak damai, terus gitu. Sehingga konteks mediasi yang kemarin sempat mengemuka ke publik, itu konsep mediasi dalam tanda kutip sesungguhnya. Karena proses itu sudah lewat, karena mereka sudah dijadikan tersangka. Kalau belum dijadikan tersangka, bisa jadi kemudian berdasarkan Perkap Peraturan Kapolri, memang kalau ada delik-delik aduan itu dimediasi terlebih dulu daripada bikin ribet polisi, kan begitu. Cuma yang jadi masalah adalah tidak hanya delik aduan, tetapi delik umum juga pasal 32 dan 35, sehingga mediasi jadi tidak relevan untuk pasal-pasal yang sifatnya delik umum, dan itu lucu di entertain juga oleh penyidik. Makanya saya katakan kemarin itu, kita nih ngomong apa sih? Kok kita ngomong seolah RRT ini penjahat,
hukumannya sama dengan koruptor sampai diancam 12 tahun atas kegiatan mereka. Oke, ada kritik yang keras misalnya. Ya tapi dalam negara demokrasi kan kalau Anda tidak setuju dengan kritik kan Anda tinggal menjawab sesungguhnya. Apalagi ini adalah warga negara bertanya kepada kepala negaranya at that time kan masih kepala negara sesungguhnya. Karena Dr. Tifa, Roy Suryo, Rismon ini sudah mempermasalahkan ketika beliau paling tidak yang saya tahu Dr. Tifa sama Roy Suryo sudah mempermasalahkan ketika Jokowi masih jadi presiden. Silakan Puang Saidido tambahkan. Saya sebenarnya hanya ini aja sih. Kan banyak sekali orang yang menghimbau Presiden Jokowi, ya Ibu Mega sendiri ya udahlah, kalau memang punya tunjukin aja lah. Ya kan, hampir semua rakyat Indonesia itu hanya itu permintaannya. Kalau memang punya tunjukin, kecuali memang ingin memenjarakan orang, ya kan. Itu sebenarnya pilihan tadi. Tapi saya dari awal membaca ini tarik ulur aja nih, tarik ulur. Nakut-nakutin nanti nasibmu kayak siapa yang di penjara, Gus Nur sama itu Bambang Tri gitulah. Kira-kira ternyata trio ini nggak goyang. Nah dia itu yang bikin susah sekarang. Kalau dia mau tunjukin kan trio ini kan menyatakan kalau dia tunjukin dan itu kan dia dua kemungkinan ditunjukin dan berbeda dengan yang dianalisis, ya kan Pak? Kalau berbeda dengan analisis ya nggak ada yang salah, dua-duanya benar. Anda punya asli, saya menganalisis yang tidak berbeda, ya kan? Nah, kalau umpamanya sama yang dianalisis dengan yang dipegang, yang dianggap asli, ada pertanyaan lagi. Jadi pertanyaan lagi, apakah asli ini benar dibikin tahun itu atau sama dengan digunakan pada saat mendaftar gitu kan. Nah, karena yang menjadi publik ini adalah sebenarnya adalah ijazah yang digunakan mendaftar. Yang disimpan di rumah kalau beda itu bukan itu yang itu yang dimaksud. Nah, kalau sama, kenapa sih susah-susah amat, tunjukin aja, selesai. Ya, itu saya pikir ini jadi saya melihat jiwa ikhlas mengemukakan kebenaran itu hilang dari Joko Widodo gitu loh. Itu yang hilang. Oke, kalau memang benar ada gitu. Kalau itu tidak ada, artinya memang ingin menyembunyikan kebenaran. Gitu. Itu aja, Pak. Oke, masing-masing 1 menit closing statement ya. Ya sekalian. Puang Saidido cukup, kemudian Iya. cukup. Nah terakhir 1 menit statement. ya. Sekalian Closing. Ya closing langsung. Baiklah, ada tadi yang belum saya sampaikan. Pada saat kita melihat foto, itu kan 40 tahun foto itu Pak. Sejak 1980 sampai sekarang 40 tahun. Tapi nampaknya foto itu baru. Nampaknya baru. Saya pikir foto 20 tahun aja udah usang ya, udah ya. Foto ijazah, maksudnya foto ijazah. Foto yang ada di dalam ijazah itu. Itu kok kayaknya bukan foto, kalau 40 tahun kayak nggak mungkin gitu loh. Ya itu yang ya kita yakin bahwa ijazah yang dimaksud bukan itu sebenarnya. Yang kedua lagi, kalau dengan mudahnya dalam gelar perkara itu menunjukkan seperti itu, saya Didu, kenapa sampai membiarkan orang dihukum 6 tahun? Kalau itu ditunjukkan pada saat di pengadilan waktu itu kan selesai. Tapi pada waktu pengadilan yang dakwaannya, bukan putusannya, dakwaannya itu kebohongan yang menimbulkan kerusuhan ya, menimbulkan keonaran. Itu kan kalau orang katakan bohong, aslinya gimana? Aslinya mana? Itu ditunjukkan ijazah, tapi ijazah fotokopi. Padahal dalam perdata pun, kalau dalam persidangan, meskipun fotokopi dileges, aslinya harus dihadirkan. Apalagi ini menyangkut nasib orang. Ya makanya jadi saya meragukan dengan gelar di tengah ditunjukkan. Kenapa tidak ditunjukkan pada waktu sidang Bambang Tri dan Gus Nur, yang mana menyebabkan 2 orang warga negara dihukum 6 tahun. Oleh sebab itu mudah-mudahan dengan percepatan reformasi ini memang benar-benar efektif
dan dilakukan dengan profesional dan proporsional sehingga kepolisian ke depan ini bisa kembali ke kitosnya, kembali ke arah kiblat bangsa. Terima kasih. Iya, sobat dewan sekalian, terima kasih kepada 3 narasumber yang kelihatannya sudah mulai terburu-buru akan pergi. Karena itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.